Dan yang terbaru di pondok ini adalah olahraga berkuda, bagian dari 3 sunnah Nabi. Jadi kata Nabi, ajari anakmu berenang, berkuda, dan memanah. Hari ini kita sudah punya 5 kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Jambi 28 TV bersama saya Muhammad Sidik dalam acara Suara Tokoh. Dan pada Suara Tokoh yang kedua ini kita bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di Provinsi Jambi, yang mana nama beliau cukup tercatat secara digital maupun secara kultural. Yang pertama, beliau adalah Direktur PKP Al Hidayah yang merupakan salah satu pondok pesantren. Saya yakin 9 dari 10 orang Provinsi Jambi pasti tahu PKP Al Hidayah, dari generasi-generasi tua sampai ke generasi seperti kita yang anak muda ini. Selanjutnya juga nama beliau sempat melambung dalam apresiasi Badan Zakat Nasional, yang mana Provinsi Jambi merupakan salah satu badan zakat terbaik yang ada di Indonesia. Dan dua topik ini menjadi salah satu concern beliau di tengah aktivitas sosial dan aktivitas lain beliau di kesehariannya. Dan mudah-mudahan selama 10 menit ke depan kita yang akan membahas dua topik tersebut bisa tercerahkan bagaimana beliau meramu kepesantrenan dan juga zakat. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bapak Haji Hasan Basri Hussein SH. Beliau ini yang nantinya selama 10 menit ke depan akan kita petik hikmah dari beliau secara langsung mengenai kepesantrenan dan zakat. Hari ini padat Pak aktivitas Pak? Tadi pagi ada kegiatan perpotuan dengan santri akhir, santri kelas 6, jumlahnya 157 lebih kurang. Itu satu persatu atau rame Pak? Rame. Alhamdulillah, kalau satu persatu lumayan. Lumayan. Harus senyum di tengah ratusan, satu persatu lumayan. Nah ini langsung saja Pak, ini kami sangat senang pada kesempatan itu dari seluruh kru Jambi 28 TV bisa mewawancarai Bapak. Dan dua topik ini merupakan dua topik yang sangat-sangat relevan, yang mana memang umat hari ini butuh betul jawaban-jawaban yang bisa mengentaskan dari persoalan-persoalan yang ada. Izin Pak, ini PKP Al Hidayah dalam beberapa waktu terakhir juga tingkat animo masyarakat untuk menyekolahkan di pondok pesantren ini sangat tinggi. Berikut juga dengan berbagai pemberitaan yang kami lihat sangat-sangat elok. Di mata Bapak, pondok pesantren yang ideal ke depan yang mampu menjawab persoalan umat itu seperti apa Pak? Iya, karena memang fitrahnya PKP Al Hidayah ini adalah pesantren modern. Maka dia harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa yang ada hari ini di PKP ini, pertama soal fasilitas, alhamdulillah lengkap. Soal tenaga pendidik untuk meningkatkan SDM anak-anak, alhamdulillah qualified. Ada yang dari Timur Tengah, dari luar Jambi, bahkan dari Provinsi Jambi juga ada. Kemudian kurikulum kita memang sudah terstandar, dan alhamdulillah kita dua lembaga pendidikan MTS dan Aliyah di 3 bulan yang lalu kita mendapatkan akreditasi A. Jadi memang kita butuh konsentrasi penuh untuk lebih meningkatkan kualitas pondok ini ke depan dengan segala macam bentuk tantangan. Hari ini soal karakter udah memang kita menjadi fokus. Ada begitu banyak ekskul, dan yang terbaru di pondok ini adalah olahraga berkuda, bagian dari 3 sunnah Nabi. Jadi kata Nabi, ajari anakmu berenang, berkuda, dan memanah. Hari ini kita sudah punya 5 kuda. Insya Allah akan kita kembangkan ke depan. Kita punya area memanah dan kita akan punya kolam renang insya Allah. Ya, dan pemirsa, ini juga kalau sudah ngomongin PKP Al Hidayah, saya balik-balik ke kalimat saya awal, mungkin 9 dari 10 orang Provinsi Jambi pasti tahu. Kira-kira Pak, yang menjadi pembeda dari PKP Al Hidayah dari pondok-pondok pesantren yang lain yang dirasa ini menjadi unggulan itu apa Pak kira-kira? Kita tahu bahwa karakter pondok itu kan ada yang salafi, kitab kuning, ada yang modern. Dan kita fokus di modernnya. Nah, di modern itu yang paling menonjol adalah penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan anak-anak kita di sini kita didik setiap hari untuk bisa lancar berbahasa Arab dan berbahasa asing. Jadi itu yang membedakan. Dan hari ini perbedaannya yang paling mencolok itu soal kuda. Oh begitu. Rasanya apa itu kalau boleh diulik? Rasanya tidak banyak di Jambi, tidak banyak atau mungkin tidak ada pondok dengan ekskul berkuda. Dan kita yang pertama. Luar biasa. Ini berkuda Pak ya. Itu kita lihat juga dalam beberapa hari terakhir cukup viral Pak. Dan ada Pak DPR ya, ada Pak HBA, ada pengusaha muda juga, dan beberapa dari Pemprov juga kami lihat cukup concern dan mereka penasaran dengan kuda yang tadi dimaksud. Nah selanjutnya juga Pak, ini mengenai pondok pesantren Pak.
Kalau selain tadi keunggulan di bidang ekskul, berikut dengan bahasa, kira-kira skill paling basic yang dimiliki santri itu apa saja Pak yang menjadi garansi dari PKP Al-Hidayah sendiri Pak? Iya, sesuai dengan karakternya pondok modern. Di pondok modern itu kan ada skill yang mau kita bangun juga dari anak-anak. Kita punya begitu banyak lahan untuk praktek di bidang pertanian, perkebunan, pertamanan. Bahkan kita punya kolam yang ke depan mau kita arahkan untuk bisa jadi wilayah anak-anak belajar tentang dunia perikanan. Jadi di sini insya Allah lengkap. Semua fasilitas kita siapkan. Di samping itu fasilitas olahraga juga kita lengkap. Kita punya 3 lapangan futsal untuk anak-anak putra. Punya 1 lapangan serbaguna, bisa futsal, bisa basket, bisa voli. Kita punya lapangan takraw, kita punya lapangan badminton, kita punya tenis meja. Begitu juga di putri. Dan ini tempat kita duduk ini adalah taman yang baru 1 tahun jadi, dan peletakan batu pertamanya adalah Bapak HBA, Pak Hasan Agus. Beliau yang meletakkan batu pertama dalam tempo 1 tahun ini luar jadi. Tinggal kita poles dikit aja lagi nih. Poles dikit, mudah-mudahan menjadi taman yang betul-betul indah dan semakin membuat anak-anak jadi betah di pondok pesantren. Kalau boleh tahu juga nih Pak, di tengah tren yang terus naik, jumlah santri kita berapa tahun ini dan dibanding dengan tahun-tahun? Hari ini jumlah anak yang boarding tinggal di dalam tuh 1.300. Itu yang MTS dengan aliyah. Yang ibtidaiyah dengan TK tuh pulang jumlahnya 200. Jumlah guru dan karyawan lebih kurang 200. Jadi seluruh komunitas yang ada di PKP Al-Hidayah hari ini jumlahnya lebih kurang 1.700 orang. Oh, luar biasa. Itu tiap tahun kita lihat trennya cukup naik Pak ya? Tiap tahun naik. Dan sudah dapat restu dari Pak Gubernur, kita akan membangun gedung 3 lantai. Dan bila itu siap bisa digunakan di tahun depan, insya Allah kita bisa terima sampai 800 santri baru. 800 santri baru. Baik. Luar biasa. Dan itu pemirsa paparan singkat dari beliau seputar PKP Al-Hidayah yang memang luar biasa progresnya, dan mudah-mudahan siapapun yang tertarik bisa menyekolahkan anak didik kita ataupun adik-adik kita di PKP Al-Hidayah ini. Terkait dengan fasilitas olahraga tadi. Baik. Sekarang kita sedang bangun stadion mini. Stadion mini dengan tribun yang representatif lah. Di tengahnya ada lapangan bola dan ada arena pacuan kuda. Insya Allah di tanggal 1 April ketika Ustadz Abdul Somad datang untuk tablik akbar sekaligus peresmian Sport Center Al-Hidayah. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kita juga yang kalau penasaran dan memungkinkan bisa masuk. Boleh masuk, boleh datang. Oke, kita coba sama-sama mendukung, karena ini merupakan inovasi-inovasi yang memang sangat-sangat dibutuhkan sesuai dengan kondisi zaman, dan ini berkaitan dengan skill-skill santri ke depan. Selanjutnya gini Pak, ini juga yang cukup booming Pak, terakhir ini kan ada tentang Basnas. Basnas ini memang diproyeksikan betul, banyak kan kondisi keumatan kita luar biasa Pak ya, UMKM, bantuan yang kadang sulit dan lain-lain. Di mata Bapak sendiri, saya izin mencoba menggali Pak, kira-kira deskripsi seputar zakat yang Bapak pahami tahun-tahun sebelumnya, dalam artian mungkin semasa dari dulu Bapak kuliah dan lain-lain, dan sampai hari ini, kira-kira apa obsesi Bapak dari yang sebelumnya, apakah sudah mulai terwujud impian-impian Bapak seputar zakat ini Pak? Iya. Sebagaimana kita ketahui dulu, orientasi zakat itu kan konsumtif, memberikan beras, lauk pauk, makan, ujung-ujungnya jadi kotoran. Hari ini kenapa saya terjun masuk ke dunia Basnas itu? Karena saya melihat ada orientasi baru, ada visi baru. Basnas ingin menjadi lembaga terdepan dalam rangka menyejahterakan umat. Makanya di Basnas itu ada 5 program besar. Ada Jambi Cerdas, orientasinya dunia pendidikan. Ada Jambi Sehat, orientasinya dunia kesehatan. Ada Jambi Peduli, orientasinya setiap ada musibah, bencana alam. Ada Jambi Sejahtera, ini yang menjadi prima dona sekarang. Jambi Sejahtera ini 80% zakat produktif. Jadi orang tidak lagi kita berikan beras untuk dimakan, lauk pauk untuk dimakan, tapi mereka kita berikan pancing, kita berikan, andai mereka punya skill jago jahit, kita berikan mesin jahit. Mereka punya skill jago bikin kue, makanan, kita berikan alat. Artinya modal itu berupa alat Pak ya? Alatnya yang dia bisa hidup. Iya, jadi yang keempat itu Jambi Sejahtera, yang kelima Jambi Takwa. Jambi Takwa ini salah satu program Basnas untuk menangkal radikalisme. Baik. Kita konsen nih untuk ikut bersama-sama pemerintah meminta umat agar pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran ekstrim lewat dakwah yang dilakukan oleh Basnas, mudah-mudahan kita bisa ikut meredam itu. Ini Pak, kalau boleh tahu detail lagi Pak dengan kondisi Basnas, dan mudah-mudahan diproyeksikan tahun ini karena memang ASN dan lainnya sudah difokuskan untuk zakat melalui Basnas. Kira-kira market share ataupun peluang asas manfaat itu dari 5 tadi itu berapa orang atau seperti apa tuh Pak? Banyak sekali. Kan seiring dengan belum berakhirnya pandemi, jumlah orang miskin kan bertambah.
ada orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK, ada yang bangkrut gulung tikar karena usahanya tidak laku-laku dan seterusnya. Jadi seiring dengan kebijakan Pak Gubernur Jambi yang sudah membuat MOU dengan Basnas, dari 11.828 ASN Provinsi Jambi akan diminta untuk langsung secara otodebit zakatnya terpotong di Bank Sembilan Jambi. Dan menurut prediksi kita, jika itu jalan, maka akan terkumpul 15-20 miliar setahun. Kalau itu terkumpul, ada berapa banyak nanti orang-orang miskin yang bisa kita bantu, orang-orang fakir yang bisa kita bantu, yang usahanya bisa kita hidupkan kembali. Bahkan kita juga diamanahi oleh Basnas RI, kejar tuh orang-orang yang terlilit utang dengan rentenir. Pedagang-pedagang kecil yang minjam 1 juta, bayarnya 1.200.000, bayarnya 1.300.000. Basnas akan hadir Luar biasa. pada kondisi yang seperti itu. Kalau skema masyarakat untuk mengakses atau gimana Pak, cara pelayanan supaya memang dia mudah untuk diakses oleh umat sendiri itu seperti apa Pak? Selain Kita punya tim IT, perkantoran, kita punya tim IT, sosmed, ya. kita dunia sosmed kita aktif, Ya. meskipun belum banyak yang ikut nonton atau ikut membaca apa yang kita share. Dan kita punya jaringan, kita punya relawan, Ya. kita punya duta-duta. Insya Allah lewat media-media ini kita terus akan menyampaikan kepada masyarakat apa itu Basnas, apa gunanya Basnas, dari mana sumber pendapatan Basnas, dan bagaimana pertanggungjawaban Basnas ketika uang itu dikumpulkan di Basnas. Oke. Demikian perbincangan kita pada Suara Tokoh edisi Februari kali ini, dan saya Muhammad Sidik mewakili seluruh kru Jambi 28 TV yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.